Namaku Dania. Aku seorang gadis berusia 20 tahun dan baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Aku dan kedua orang tuaku tinggal di sebuah desa terpencil, cukup jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Melalui cerita ini, aku ingin membagikan kisahku bersama Om Angga, pria Pretma yang membuat hidupku berubah secara drastis. Om Angga berusia 30 tahun dan belum dikaruniai momongan. Awal perkenalanku dengannya terjadi saat aku baru saja lulus SMA. Sebenarnya, orang tuaku ingin aku melanjutkan kuliah, tapi aku merasa malas dan bingung dengan masa depan. Lagian, kerja juga butuh orang dalam. Kalau mau cepat dapat pekerjaan bagus, pikirku waktu itu. Akhirnya, ibuku menyarankan aku untuk pergi ke tempat Om Angga, dari sahabat lamanya. Dia memiliki jaringan supermarket di kota besar. Tokonya cukup terkenal dan punya banyak cabang. Setelah berpikir-pikir, aku pun mengikuti saran ibuku dan berangkat ke kota. Aku memesan tiket bus menuju salah satu kota besar di Jawa. Setelah tiba, aku langsung menuju rumah Om Angga dan bertemu dengan istrinya, Bu Laras. Bu Laras, istri Om Angga, usianya sekitar 38 tahun. Memang terpaut cukup jauh dengan suaminya, tapi mereka terlihat bahagia dan saling melengkapi. Bu Laras sering keluar kota untuk memeriksa toko-toko cabang. Wajar karena bisnis mereka cukup luas. Bu Laras orangnya ramah dan berpenampilan elegan. Dia menyambutku dengan hangat. "Selamat datang, Dania. Semoga kamu betah tinggal dan kerja di sini," ucapnya dengan senyum ramah. Aku hanya tersenyum gugup dan mengangguk. Setelah makan malam, Om Angga pun berkata, "Dania, kamu tinggal di sini saja ya. Ada kamar kosong di lantai atas. Lebih praktis juga karena toko tempat kamu kerja dekat dari sini." "Iya, Dania. Kami juga nggak punya jadi kadang rumah ini sepi kalau saya sedang dinas luar kota," timpal Bu Laras. Akhirnya aku setuju, dan malam itu aku menempati kamar yang disiapkan untukku. Saat berbaring di tempat tidur, pikirku meliang. Kenapa ya? Aku merasa deg-degan tiap bertemu Om Angga. Keesokan harinya, aku mulai bekerja di toko milik mereka. Pegawainya banyak dan suasananya cukup sibuk. Aku ditempatkan di bagian kasir, menemani pegawai lama yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Hari-hari berlalu, dan sesekali Om Angga datang ke toko untuk mengecek barang atau sekadar melihat-lihat. Kadang, dia membawakanku makanan, atau menyapaku dengan senyum kecil yang terasa berbeda. Suatu sore, Om Angga memanggilku, "Dania, besok saya dan Bu Laras mau keluar kota ya. Ada urusan dengan toko cabang." Tapi keesokan harinya, saat aku keluar kamar, aku melihat Om Angga berdiri di depan pintu, sementara mobil Bu Laras istrinya baru saja pergi. "Loh, Om, kok nggak ikut?" tanyaku. "Iya, mendadak saya harus urus barang masuk ke toko besok, jadi Bu Laras pergi sendirian," jawabnya santai. Malamnya, sekitar jam 8, aku sedang tidur nikmat, saat tiba-tiba pintu kamar diketuk. Aku bangun dan membuka pintu. Om Angga berdiri di sana. "Dania, air kamar mandi di kamar saya mati. Bisa bantu lihat sebentar? Mungkin cuma keran longgar," katanya. Karena kamar mandi terletak di dalam kamarnya, aku pun emsuk ke sana. Saat aku sedang mencoba membakaran, aku merasa Om Angga memperhatiku. Seketika, aku merasa canggung. Setelah air kembali mengalir, aku buru-buru keluar. Baru saja sampai kamar, aku mendengar suara terian dari arah kamar Om Angga. "Dania, cepat ke sini." Aku langsung berlari. "Ada orang ngintip dari jendela," katanya panik. Aku langsung mengecek sekitar rumah tapi tak menemukan siapa-siapa. Saat kembali ke kamar Om Angga, dia terlihat kutan. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkannya. "Dania,
Kamu bisa temani aku dulu nggak? Aku agak takut sendiri melam-lam begini, katanya pelan. Tanpa kuska, dia memtengku, lalu menatku dalam-dalam. Terima kasih ya, Dania. Kamu baik sekali. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak ada. Aku hanya terdiam. Lalu ia berkata, jangan khawatir soal Bularas. Aku YNG akan urus semuanya. Dan malam itu, batas antara logika dan perasaan Run. Itu malam di mana aku KHLN gengsenku. Hari-hari berikutnya, tiap kali Bularas pergi keluar kota, hal YNG SMA kembali trul. KMI melekupnya lagi, dan lagi, sampai-sampai terasa seperti bagian dari rutinitas. 1 bulan kemudian, saat aku sedang di toko bersama Om Angga, ia tiba-tiba menerima pesan dari Bularas. Ia berkata kalau istrinya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Sore itu, aku pulang lebih awal dan beristirahat. Tiba-tiba pintu diketuk. Bularas dan Om Angga baru kembali dari rumah sakit. Wajah Om Angga terlihat sangat bahagia. Kamu tahu, Dania, kenapa saya senang banget hari ini? Tanyanya. Aku hanya menggeleng. Bularas, Nyahlim, katanya dengan penuh semangat. Keesokan paginya, sebelum subuh, Om Angga masuk ke kamurku. Ia duduk di sisi tempat tur, dan berkata pelan. Dania, kamu tahu sendiri situasinya sekarang. Aku NGGK mau kelku hancur. Ini uang untukmu, dan tolong, kamu segera pergi. Anggap semua ini NGGK PRNH terjadi. Aku menatap amplop tebal di tangannya. Rasanya seperti dihantam badai di pagi buta. Dada ini sesak, dan aku kehilangan kata-kata. Jadi, semua ini cuma permainan? Tanyaku lirih, suara bergetar menahan amarah dan kecewa. Om Angga tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu bingkit berdiri dan berkata, aku nggak pernah anggap itu main-main, Dania. Tapi sekarang, aku harus bertanggung jawab pada Laras istru. Setelah dia keluar, aku hanya duduk terpaku. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Isinya puluhan lembar uang ratusan ribu, dan sebuah catatan kecil, maafkan aku. Air mataku menetes, bukan hanya karena sedih, tapi juga karena marah pada diriku sendiri. Aku terlalu mood percaya. Terlalu bot membiar hati terlibat tanpa pikir panjang. Siangnya, aku mengemasi barang-barang. Tidak ada yang menghalangi langkahku keluar dari rumah itu. Tidak Om Angga, tidak Bularas yang mungkin belum tahu apa-apa. Aku kembali ke desa, dengan kepala tertunduk dan hati germu. Ibuku sempat heran, tapi aku hanya bilang, gak cocok kerja di kota. Beberapa minggu di desa, aku merasa kosong. Tapi aku juga mulai berpikir lebih jernih. Aku sadar hidup gak boleh berhenti di satu kegagalan. Dan yang paling penting, aku harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Apa yang terjadi bukan sepenuhnya salahku. Tapi aku bisa memilih untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendaftar kuliah. Dengan tabungan seadanya, aku mengambil jurusan manajemen di universitas negeri kecil yang tak jauh dari desa. Aku mulai dari nol lagi, tapi kali ini, aku tahu apa yang aku inginkan. Hidup yang jujur, mandiri, dan punya arah. Dan tentang Om Angga, dia hanya akan jadi satu bab dalam hidupku. Bab yang tak ingin kuulang, tapi cukup penting untuk menjadikanku seperti sekarang. Aku bukan lagi Dania yang dulu, dan ini baru awal dari perjalanan panjangku.